menghargai orang yang memiliki kerendahan hati. Pelayan tidak boleh berpoligami atau berpoliandri. Dan bila yang menjadi pelayan seorang perempuan, maka dikatakan tadi haruslah seorang perempuan yang terhormat, bukan pemfitnah dan pembuat huru-hara atau kerusuhan. Ya. Dan saudara-saudara, kita mau ngomong apa di sini? Kita mau bicara apa dalam pelayanan kita? Kalau ternyata kita ini adalah orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi saudara, yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai pelayan, sekali lagi, baik pelayan yang ditentukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, maupun pelayan secara umum sebagai jemaat, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka saya mau katakan karakter itu sangat penting di dalam kehidupan saudara. Karakter adalah dasar seseorang untuk dia boleh memiliki keberhasilan dalam kehidupannya. Entah saudara berada di kantor, entah saudara berada di dalam masyarakat, maka yang menentukan kehidupan saudara diterima oleh lingkungan di mana saudara berada, itu adalah karakter saudara. Karena maka miliki karakter yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara Tuhan, yang harus tidak ada di dalam kehidupan kita adalah sadari bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesadaran bahwa diri kita ini adalah pelayan Tuhan harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Guna apa? Guna mengontrol sikap dan perilaku kita baik di dalam gereja, apalagi di luar gereja. Nah, keadaan diri sebagai pelayan Tuhan akan mengontrol kita. Kesadaran diri sebagai pelayan Tuhan akan mengontrol kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara, dan bagaimana kita berpakaian. Saudara, mengapa saya lebih menekankan perilaku di luar gereja? Perhatikan ini dengan baik. Tadi saya katakan di dalam gereja, apalagi di luar gereja. Maka saya katakan mengapa saya lebih menekankan perilaku di luar gereja? Karena di gereja orang bisa bersikap apa saja. Di gereja orang bisa berpenampilan bak malaikat. Tapi di luar gereja dia bisa berpenampilan bak malaikat pencabut nyawa. Malaikat juga saudara. Ya. Nah, di gereja orang bisa menampilkan diri sebagai suami yang baik. Sebagai istri yang tunduk kepada suami. Tapi di luar gereja seringkali bagaikan singa lapar yang siap menerkam siapa saja yang dianggap mengganggunya. Namun yang lebih buruk lagi adalah bila di gereja saja orang berani bersikap tidak baik. Perhatikan dengan baik. Bila di gereja saja orang berani berpenampilan atau bersikap tidak baik, maka apalagi ketika mereka berada di hutan belantara sana. Maka dia akan berpakaian bagaikan Tarzan. Terbang dari satu tempat ke tempat lain. Kalau di gereja saja dia berani berpenampilan yang tidak baik, maka saya katakan di luar sana, maka mereka akan berada dalam kebebasan. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya sudah bicara bahwa status sebagai pelayan Tuhan akan terus melekat dalam hidup saudara kemanapun saudara pergi. Dimanapun saudara, maka status saudara sebagai pelayan Tuhan itu akan terus melekat. Ini adalah merupakan satu jabatan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai gembala sidang. Walaupun saya gembala sidang, istri saya bukan gembala sidang, maka itu melekat kepada istri saya, melekat kepada anak-anak saya. Orang akan berkata, istri gembala sidang kok gitu. Kalau istri gembala sidangnya salah. Padahal yang gembala sidang itu saya. Ya. Lalu ketika kemudian kepada anak-anak, maka orang akan bicara, anak gembala sidang kok begitu. Padahal gembalanya saya. Jadi sama dengan saudara. Ketika saudara bersikap, ketika saudara sudah ditabiskan, ketika saudara sudah didoakan, ketika Tuhan sudah menumpahkan tangan kepada saudara, saudara ditabiskan sebagai pelayan Tuhan, saya mau katakan kemanapun saudara pergi, maka jabatan sebagai pelayan Tuhan itu melekat di dalam kehidupan saudara. Karena itu apapun pelayanan yang saudara pegang, entah itu WL, singer, pemain musik, penari tamburin, multimedia, saya mau katakan kepada saudara bahwa jabatan tersebut melekat pada diri saudara kemanapun saudara pergi. Karena yang saudara layani adalah Tuhan yang maha hadir. Karena itu saudara sadari dengan sungguh-sungguh bahwa saudara adalah pelayan Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara, kesadaran sebagai pelayan Tuhan, kesadaran sebagai orang Kristen. Saudara, pelayan Tuhan di sini bukan hanya yang dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan secara khusus. Tetapi pelayan Tuhan seperti saya katakan tadi adalah saudara semua. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar, dikados, dikuduskan.
Dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang Allah yang ajaib. Dan kemudian maka saudara mesti menampilkan diri sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen yang punya karakter yang berbeda dengan dunia ini. Amin. Nah, karena saudara dimanapun saudara berada, saudara sadari bahwa saudara adalah orang Kristen. Dimanapun saudara berada, saudara-saudari sadari bahwa saudara adalah pelayan Tuhan. Itu akan mengontrol sikap dan perilaku kita. Yang ketiga saya cepat karena waktunya terus berjalan. Yang ketiga saudara, ya, motivasi pelayanan kita adalah kasih. Hal ini penting agar kita tidak terseret ke dalam motivasi yang salah. Sebagai pelayan Tuhan, maka motivasi yang ada di dalam kehidupan kita haruslah kasih. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita telah menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saya berharap sidang jemaat semua memperhatikan ini. Ya, saudara boleh melihat HP saudara, tapi saudara tidak boleh melihat Facebook ataupun sedang WhatsAppan saudara dengan orang lain. Tapi saya berharap saudara melihat firman Tuhan ini dengan benar, apalagi saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang akan ditabiskan, mereka dengar dengan baik. Yang harus menjadi motivasi pelayanan kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dikasih. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Karena perhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 30 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara dipilih dan ditetapkan sebagai pelayan Tuhan adalah untuk menyelesaikan atau melakukan tugas itu dengan baik. Saudara dipilih bukan hanya untuk menduduki jabatan dan tidak berbuat apa-apa. Ini tidak bicara soal status. Kita tidak butuh status. Melainkan saudara, kita mesti berbuat sesuatu untuk pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu kita sadar bahwa kita telah dikasih dan telah menerima kasih yang dari Tuhan. Maka kita mesti melakukan itu dengan motivasi yang benar, yaitu bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara, ketika saudara datang, saudara hadir sebagai jemaat, ketika saudara ada di sini, maka satu motivasi yang harus ada dalam diri saudara adalah karena saudara mengasihi Tuhan, itu sebab saudara hadir di tempat ini. Halo? Ya, baik saudara yang dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan, baik saudara yang dipilih oleh Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa, dan saudara menjadi jemaat, maka satu motivasi kita yang harus ada dalam diri kita adalah, aku hadir di gereja, aku ibadah di gereja, karena aku mengasihi Tuhan. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus telah mengasihi aku dan Dia telah berkorban bagi hidupku. Ini penting, saudara. Kalau saudara tidak punya motivasi kasih kepada Tuhan, sekalipun sudah saya WA, sekalipun sudah saya telepon, sekalipun saya berulang-ulang kunjungi saudara, maka saudara tidak akan pernah hadir di sini. Kenapa? Karena kasih akan Tuhan tidak ada dalam diri saudara. Tetapi jika saudara punya kasih akan Tuhan, maka orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kepada kita, 6 hari lamanya kamu bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah hari yang kudus bagiku. Engkau harus menguduskannya, engkau harus hadir dalam ibadah raya, engkau dan anak-anakmu. Itu perintah Tuhan. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita pasti taat kepada perintahnya. Katakan amin. Ya, setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita pasti taat kepada perintahnya. Tuhan memberikan waktu kita bekerja 6 hari. Tetapi 1 hari Tuhan katakan, itu khusus bagiku dan engkau harus menguduskannya. Engkau harus beribadah kepadaku. Jadi saudara-saudara yang Tuhan, mari setiap kita, ya, baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tanamkan dalam diri saudara bahwa apapun yang saudara lakukan, itu oleh karena saudara mengasihi Tuhan. Ya, tanamkan dalam diri saudara bahwa kasih akan Tuhan itu harus ada dalam diri saudara. Apapun pekerjaan yang saudara lakukan, apapun pelayanan saudara lakukan, maka motivasi yang benar di dalam kehidupan kita itu adalah karena saudara mengasihi Tuhan. Yang keempat saudara, yang harus ada di dalam diri kita adalah penundukan diri. Ya, seorang pelayan Tuhan harus punya karakter penundukan diri. Ini juga saya sampaikan, ini saya ajarkan pada waktu saya mengajar calon-calon pendeta yang akan ditabiskan pada bulan Mei nanti. Ya, ketika saya membahas tentang pelayan Tuhan, maka penundukan diri ini saya katakan kepada mereka,
Jangan sampai ketika engkau sudah diangkat sebagai pendeta, entah itu pendeta pembantu maupun pendeta muda, saya katakan kepada mereka, jangan engkau meninggikan diri dan berkata engkau lebih baik daripada pendeta pembinamu, pendeta senior. Jangan ketika engkau sudah ditabiskan, merasa sekarang menjadi pendeta, maka kepalamu mulai besar, telingamu mulai lebar kayak gajah. Engkau berpikir, aku sudah pendeta pembantu, aku sekarang sudah pendeta muda, maka aku sekarang bisa untuk mengambil bagian yang seharusnya menjadi bagian dari pendeta pembinamu. Saya katakan ketika engkau diangkat sebagai pendeta pembantu atau pendeta pratama, sekarang namanya bukan pendeta pembantu, PDP itu pendeta pratama. PDM itu bukan lagi pendeta muda, karena ada orang tua, tapi masih pendeta muda. Itu bukan lagi namanya pendeta muda, tapi pendeta madya. Ya kan, jadi pendeta pratama, pendeta madya, itu perubahannya sekarang. Nah, ketika engkau diangkat PDP, ketika engkau diangkat PDM, jangan ketika engkau sudah ditinggikan oleh Tuhan, maka engkau menjadi sombong, engkau menjadi tidak mau tunduk, engkau tidak punya pendudukan diri. Nah, karena itu saya mau katakan juga hari ini, DGB Golden Pasar ini kita percaya bahwa pemegang otoritas tertinggi itu adalah Tuhan. Amin. Pemegang otoritas tertinggi adalah Tuhan. Tuhan kemudian mendelegasikan otoritasnya kepada gembala untuk mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan peribadatan dan kehidupan jemaat. Tapi saudara, gembala adalah manusia yang tidak mungkin melakukan seluruh pelayanan seorang diri. Saya tidak mungkin jadi WL sambil main musik, lalu kemudian habis itu saya jadi singer, lalu kemudian saya lari untuk khotbah, lalu kemudian saya menjalankan kolektif. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Sebab pendeta juga manusia, jadi bukan hanya rocker yang manusia. Ya kan, pendeta juga manusia. Nah, karena itulah maka kemudian saudara-saudara yang Tuhan, saya sebagai gembala, ya karena tidak mungkin melakukan pelayanan seorang diri, maka gembala mendelegasikan otoritasnya kepada wakil gembala dan ketua-ketua departemen. Dan ketua-ketua departemen kemudian mendelegasikan otoritasnya kepada ketua-ketua komisi. Hierarkinya jelas, saudara. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa dalam pekerjaannya. Supaya saudara, pemegang otoritas tersebut tidak harus berteriak-teriak setiap hari memberi perintah, maka pemegang otoritas itu kemudian membuat peraturan yang disepakati bersama. Dan apabila peraturan tersebut sudah disepakati bersama, maka dituangkan dalam bentuk tulisan supaya bisa dibaca dan diingat. Kalau tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka lama-lama bisa lupa dan akhirnya terjadi pelanggaran. Ini penting. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan, perhatikan dengan baik, seorang pekerja Tuhan harus memiliki karakter, yaitu apa yang keempat? Penundukan diri. Ya, punya pendudukan diri terhadap otoritas. Ya. Sekali lagi saya katakan otoritas di gereja ini adalah pemegang otoritas itu tertinggi adalah Tuhan. Lalu Tuhan mendelegasikan otoritasnya kepada gembala. Gembala tidak mampu melakukan seorang diri lalu mendelegasikannya kepada wakil gembala dan ketua-ketua departemen. Ketua-ketua departemen karena manusia juga terbatas, maka mendelegasikan itu tugas-tugasnya kepada ketua-ketua komisi. Dan karena itu maka setiap ketua komisi itu kemudian supaya anak buahnya ini mentaati apa yang dikatakan, maka dibuatlah peraturan. Dan peraturan ini disepakati bersama, tetapi supaya jangan setiap hari diingatkan, maka dibuatlah secara tertulis lalu dibagikan kepada ketua-ketua komisi dan seluruh pelayan, sehingga pada akhirnya itu akan menjadi ketentuan dan kesepakatan bersama. Saudara-saudara, sebagai contoh, misalnya komisi WL dan singer sudah membuat peraturan soal bagaimana WL dan singer berpakaian. Bagaimana pakaian WL dan singer? Sopan. Yang wanita tidak boleh memakai rok di atas lutut. Itu adalah merupakan satu ketentuan. Tidak boleh memakai pakaian press body. Sampai buka aja mesti tolong bukain. Saking press bodinya. Supaya kelihatan bodinya. Kenapa? Nggak bisa bukain. Press body. Itu tidak boleh dilakukan sebagai pelayan Tuhan. Nah, bagaimana pada bagian atas atau bagian dada tidak boleh terbuka, harus tertutup. Ini adalah merupakan pakaian yang ditentukan oleh komisi WL untuk semua WL dan singer, terutama untuk yang perempuan.
Nah, karena maka perhatikan ini apa yang dinasihatkan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dikatakan, baca bersama-sama 2, 3. Demikian juga hendaknya perempuan, angkat tangan yang namanya perempuan. Ya kan? Saudara, kenapa disebut perempuan? Perempuan itu berasal dari kata empu. Jadi empu itu artinya yang dilindungi. Makanya perempuan itu harus dilindungi, jangan digebukin. Ya kan? Itu. Jadi perempuan yang diempu. Ya kan? Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah bersama-sama, hendaklah ia berdandan dengan menor. Oh, bukan ya. Salah ya. Ternyata firman Tuhan tidak mengatakan hendaklah dia berdandan dengan menor, enggak ya? Ya kan? Rambutnya harus dikepang-kepang semua. Amin. Amin, saya suruh keluar. Ya kan? Amin belum datang ke sini. Ya. Makanya dikatakan apa? Hendaklah dia berdandan dengan pantas. Dengan apa? Sopan dan sederhana. Saudara perhatikan, bukan soal mewahnya pakaian saudara. Bukan soal mahalnya pakaian saudara, tetapi soal kepantasan. Ya kan? Jangan pakaian atasnya kuning, bawahnya merah, lalu kemudian jasnya biru. Wih, ini semuanya ngablak gitu. Bukan soal mahalnya pakaian saudara. Saudara boleh berpakaian mahal, tetapi yang berbicara di sini adalah soal kepantasan. Makanya dikatakan apa? Seorang perempuan itu harus berpakaian dengan pantas. Dikatakan apa? Rambutnya jangan berkepang-kepang. Boleh mengepang 1-2 rambut, tetapi ini pelintir. Ini bikin kepang rambut aja mesti bangun jam 1. Kenapa itu? Karena nanti mau pelayanan. Jadi apa? Jadi singer. Dipelintir, semua dikepang-kepang. Sampai jam 1, dari jam 1 bangun ngepang-ngepang rambut. Firman Tuhan katakan, jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara. Bukan berarti saudara nggak boleh pakai perhiasan, boleh, tapi tidak boleh udah kayak toko emas berjalan, begitu jalan, kenapa? Emasnya itu dari sini sampai kemari, di kakinya juga sih, udah itu di hidungnya juga mesti ada, begitu jalan, haleluya, amin. Jadi suara tamburinnya nggak kedengeran, seluruh. Bukan seperti itu. Boleh saudara pakai emas, boleh saudara menghias diri saudara, tetapi tidak boleh berlebihan. Dari sini sampai kemari, tapi kakinya sengaja disering. Ya kan? Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan, ya. Jangan memakai emas atau mutiara yang berlebihan atau pakaian yang mahal-mahal. Made in Paris. Kenapa? Ya kalau nggak dari Paris gatel. Saya kalau nggak pakai pakaian dari Paris itu gatel. Saya pakai pakaian made in Singaraja nggak gatel. Ya, jadi ini yang ditentukan ya. Jadi artinya bahwa mengapa kita harus berpakaian dan berdandan dengan pantas? Dikatakan karena kita tidak sedang berada di tempat pesta. Ya, tapi dikatakan sedang apa? Sedang apa dikatakan apa? Beribadah. Ya, hendaklah kita berpakaian dan berperilaku sebagai perempuan yang hendak beribadah, sedang melayani pekerjaan raja di atas segala raja. Ya, siapa di antara saudara kalau dipanggil pada wali kota itu boleh memakai you can see? Kalau saudara dipanggil sama pejabat-pejabat negara, berani memakai you can see? Berani? Sedangkan yang memanggil saudara untuk melayani you adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Kan tadi nyanyi gitu? Nah, mari kita layani dia dengan sopan, dengan sikap, dengan berpakaian yang sopan. Saudara, kalau beribadah saja kita berpakaian tidak sopan, ya, pakaian belum selesai dipakai ke gereja. Nah, bagaimana kalau kita ada di luar sana? Dapatkah saudara bayangkan pakaian kita seperti apa? Nah, kalau itu saudara, pelayan yang rendah hati adalah pelayan yang mau tunduk kepada otoritas, yaitu peraturan yang sudah dibuat. Perhatikan ini, pelayan yang rendah hati adalah pelayan yang tunduk kepada otoritas, yaitu peraturan yang sudah dibuat. Saya mengatakan bahwa kita ini keluarga. Amin.
Semua kita mengenal satu dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang orang berkata, gua tahu isi perutmu. Istilahnya begitu, gua tahu isi perutnya. Artinya apa? Kita ini keluarga, semua kita tahu sama tahu. Kita mau pamer sama siapa? Halo? Kita mau pamer sama siapa? Semua kita udah, gua tahu isi perut lu. Udah nggak perlu pamer. Amin. Nah, karena mari kita belajar bahwa bagaimana kita mau tunduk kepada otoritas. Ya, sebab jika saudara tunduk kepada Tuhan, maka saudara pun akan tunduk kepada pemegang otoritas di bawahnya. Kenapa? Karena sekali lagi hierarkinya apa? Siapa di atas? Lalu ketua departemen, lalu jemaat. Itu hierarkinya. Jadi karena itu maka kita mesti belajar taat kepada otoritas. Yang terakhir perhatikan dengan baik. Ya, ini Timotius, tetapi tadi dikatakan apa? Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi ini tidak boleh dilakukan yang di atas. Melainkan apa? Yang ke-10. Yang di pasal 2 ayat 10 dikatakan, tetapi hendaklah, ini tidak boleh berdandan berlebihan dan berdandan panas, tetapi dikatakan hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara datang ke gereja kan untuk beribadah. Amin. Ya, karena itu mari kita berpakaian seperti layaknya perempuan yang beribadah. Ya. Seperti laki-laki yang beribadah. Laki-laki juga begitu. Ada laki-laki metroseksual. Ya, laki-laki metroseksual itu pakaian itu perlente. Orang Kupang bilang parlente. Ya, pokoknya ke gereja itu mesti mempersiapkan diri. Laki-laki bisa 1-2 jam mempersiapkan diri. Dasinya segala macam, press. Sampai ke kakinya disemprot. Ini orang metroseksual. Tetapi itu juga tidak boleh terjadi. Dan yang terakhir, sudah ditunggu soalnya dari tadi. Yang terakhir mana keadaannya hidup. Yang terakhir adalah, tujuan pelayanan adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, tujuan pelayanan bukanlah untuk mencari nama. Bukan untuk terkenal. Bukan untuk pamer kebisaan, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, saudara-saudara yang duduk di sini, di musik ini, hati-hati. Dulu siapa di sini? Siapa di sini? Karena orang-orang di sini gampang jatuh. Merasa diri lebih baik mainnya. Lu kok mainnya kayak gitu jelek banget. Hati-hati jangan sampai orang-orang yang duduk di sini masuk dalam kesombongan. Ya, karena Tuhan sangat menentang kesombongan dan biasanya orang sombong itu jatuh. Karena saya selalu katakan bahwa hati-hati orang-orang yang duduk di sini. Saya mau katakan siapapun bisa duduk di situ. Bukan soal bagaimana terampilnya saudara main, bukan soal bagaimana hebatnya saudara main, tapi apakah permainan saudara diurapi Tuhan atau tidak? Ya, apakah permainan saudara diurapi Tuhan atau tidak? Nah, dari permainan musik saudara, dari saudara sebagai WL, dari saudara sebagai singer, itu akan mengundang hadirat Tuhan atau tidak? Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadirkan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang hampa. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang kering. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Kalau Tuhan tidak hadir dan berhadirat dalam ibadah kita. Karena penting sekali kita menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir, maka pengurapan Tuhan akan turun atas hidup saudara. Itu sebabnya saya katakan, sebelum saudara duduk di sini, maka di rumah saudara mesti duduk di bawah kaki Yesus, sama seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Halo? Ya, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dia mendengarkan firman-Nya, dia mendengarkan nasihat Tuhan, dia bersekutu dengan Yesus. Dan Tuhan memuji Maria dan berkata, satu hal yang telah dikerjakan oleh Maria, dia telah mengambil sesuatu yang sangat berarti, yang tidak bisa diambil dari hidup. Sekali lagi, semua orang bisa di sini. Dan semua orang bisa di sini. Sebagai pengkhotbah, sebagai WL, sebagai singer, semua orang bisa di sini. Saudara punya keterampilan apapun saudara di sini. Tetapi, perhatikan, yang saudara butuhkan adalah kuasa dan urapan Tuhan atas hidup saudara. Ya, karena saudara bukan melayani, bukan hanya melayani pekerjaan biasa. Saudara sedang melayani pekerjaan Tuhan. Dan ketika saudara sadar saudara melayani pekerjaan Tuhan, maka saudara butuh kuasa
Butuh urapan dari Tuhan. Karena mulai detik ini saya mau katakan kepada saudara, setiap saudara yang dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan, miliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Minta kuasa dan urapan Tuhan, supaya setiap kali saudara melayani pekerjaan Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk mengurapi saudara. Jadi saudara, kita melayani Tuhan itu adalah karena kita ingin memuliakan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mencari nama. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes, perhatikan. Yohanes pasal 3 ayat 10 berkatakan, kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang besar, yang dilahirkan sebelum Kristus. Tetapi begitu Kristus datang, Yohanes berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Makanya adalah apa? Dia harus makin bertambah. Amin. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan kuasanya dinyatakan, pasti dia memanggil semua orang datang kepadanya sekarang. Selesai pandangan lagunya. Selesai. Sampai di situ. Jadi artinya saudara, ketika kita ada di sini, biarlah keberadaan kita di sini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Amin. Mari saudara, sebelum saya melayani saudara dengan perjamuan kudus hari ini, setiap kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah memberikan hidup saya untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saya? Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari para pelayan, saudara kita naikkan satu pujian, hati sebagai hamba. Glory, haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, renungkan firman Tuhan, dan setiap saudara yang menyadari diri saudara sebagai hamba Tuhan, maka kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke. Mari naikkan pujian ini dan renungkan kata-kata ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Di hadapan kita sudah ada roti yang dipecah-pecahkan sebagai lambang dari tubuh Kristus. Dan juga sudah ada anggur yang dituangkan sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dia yang telah menebus kita. Maka dia adalah penguasa atas hidup kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah majikan kita. Dan kita ini adalah hamba-hambanya. Sadari bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Dan kelak apabila kita kembali kepadanya pun kita tidak akan membawa apa-apa. Kita ini pelayan. Karena mari renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Apa yang harus ada di dalam kehidupan kita. Yaitu karakter. Karakter seperti apa yang dimiliki oleh Kristus. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki yang ada di dalam diri kami sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana kami harus memiliki karakter yang baik di hadapan-Mu sebagai pelayan Tuhan. Dan bagaimana kami boleh memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan kami karena kami mengasihi Engkau. Lebih daripada itu Tuhan mau agar sebagai pelayan kami memiliki ketundukan diri, penundukan diri kepada otoritas yang ada di atas kami. Tuhan, ini hidup kami serahkan kepada-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah menebus kami. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu hari ini Engkau menjamu kembali kami. Untuk kami boleh menikmati roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan di atas bukit Golgota sana Tuhan. Mari Roh Kudus selidiki hati kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Sehingga apa yang kami nikmati ketika kami menikmati roti dan anggur ini, maka berkat yang dari Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Siapkan setiap anak-anak-Mu untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Dan di sini Tuhan, hamba-hamba-Mu berdiri siap untuk melayani perjamuan kudus. Layakkan mereka Tuhan, supaya ketika mereka melayani, maka boleh mereka memiliki hati bahwa mereka melayani Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, hamba memohon, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, supaya ketika kami menikmatinya, maka berkatlah yang kami terima. Kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lagi katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal
selamanya. Mari saudara persiapkan hosti atau roti yang ada di dalam tangan saudara. Dan kalau saudara sudah menerimanya, di situ ada firman Tuhan. Silakan saudara baca dan minta Roh Kudus menjadikan itu rema di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Silakan buka roti saudara. Pegang dengan tangan kanan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Karena mari dengan iman kita makan dan nikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat anggur kita dengan tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Sebab seberapa banyak kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Karena mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Layak Engkau Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berdata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji.
Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang ketiga di tahun 2021 ini Tuhan. Sebagai bukti kasih-Mu Tuhan menyertai memelihara. Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kesembuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Bagi jemaat-Mu, kami mau nyatakan Tuhan Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkah, kami menyadari diri kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan panggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita akan memberikan persembahan, saya akan melakukan pentabisan terlebih dahulu kepada setiap saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk melayani pelayanan Tuhan dan juga pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena untuk mempersingkat waktu, maka saya akan setiap saudara yang dipanggil untuk maju ke depan dari sebelah sana berdirinya, berurutan ke sini kalau sudah penuh di belakangnya, ya. Saudara, inilah susunan pelayan atau pelayan Tuhan di GBI Kingdom of Love. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan jemaat, inilah yang akan membantu kita di dalam pelayanan, baik pekerjaan Tuhan maupun pelayanan-pelayanan yang lain, dan Tuhan akan menetapkan mereka pada hari ini. Karena itu saya meminta semua saudara menghadap ke saya. Saya minta saudara mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan, tangan kanan saudara, dan ikuti perkataan saya. Semua dengan serampak ikuti perkataan saya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tolong yang serempak dan yang keras. Saya berjanji untuk melaksanakan tugas dan pelayanan ini karena mengasihi Tuhan. 2. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji untuk melaksanakan tugas dan pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab
3. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji untuk taat dan tunduk kepada pemegang otoritas, terutama kepada Tuhan, dan semua peraturan yang telah ditentukan. Amin. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mendengar janji mereka di hadapan-Mu, dan karena itu Bapa di surga, hamba-Mu mohon, Tuhanlah yang akan menumpangkan tangan kepada mereka. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, karena sekarang saya bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya menyerahkan engkau Ricardo ke dalam tangan Tuhan. Apapun pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepadamu, maka terimalah itu sebagai satu kehormatan. Karena itu biarlah engkau melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Terima berkat Tuhan. Dan saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyerahkan engkau Ibu Hermina ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tugas yang telah Tuhan tetapkan bagimu, engkau kerjakan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan terimalah kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepadamu. Oleh karena itu saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya menyerahkan engkau Clemens Malubili ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan bagimu, terimalah itu dengan rasa tanggung jawab dan mengasihi Tuhan. Karena itu maka saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan menyerahkan engkau Bapak Edi Sanjaya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu jerih lelahmu, dan karena itu Tuhan mempercayakan kepadamu pelayanan ini. Maka apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, terimalah dengan rasa tanggung jawab dan mengasihi Tuhan. Karena itu saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kepadamu Bapak Joni Habelbanu, saya berdoa dan mohon kuasa dan urapan dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan membentengi engkau dan akan menopang engkau di dalam pelayanan yang engkau terima ini. Biarlah apa yang sudah Tuhan tetapkan bagimu, engkau terima dengan sukacita dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Karena saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kepadamu hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, Pendeta Nengah Wardana, saya menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Engkau telah ditabiskan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan dan juga sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Karena biarlah turun urapan Tuhan atas hidupmu, dan apapun tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepadamu, terimalah sebagai satu kehormatan. Karena itu saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya berdoa dan menyerahkan engkau Nepita Dewi ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan telah ada padamu, dan engkau telah menerima segala anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Karena saat ini engkau dipercaya oleh Tuhan untuk menerima pelayanan ini. Terimalah pelayanan ini dengan sukacita dan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu saya akan mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyerahkan engkau Eka ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidupmu, dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidupmu dan masa depanmu diatur oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadamu. Maka terimalah itu dengan sukacita dan penuh dengan rasa tanggung jawab serta mengasihi Tuhan. Karena saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu Pita, Ibu Pita, saya menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepadamu, turunlah juga kiranya berkat-berkat atas pelayananmu. Dan karena itu biarlah kiranya dengan sukacita engkau menerima pelayanan ini. Sebab itu saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Teh Eliawati, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau akan terus diberkati oleh Tuhan, dan engkau akan menerima pelayanan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak,
Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Wiwi, engkau telah dipilih oleh Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Sebab itu, hari ini ketika Tuhan mempercayakan itu kepadamu, maka terimalah dengan rasa tanggung jawab dan mengasihi Tuhan serta ketundukkan diri kepada otoritas. Karena maka saya mengurapi engkau dan saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Erlin, apapun pelayan yang Tuhan percayakan kepadamu, maka Tuhanlah yang akan menopang engkau dan mengurapimu. Tuhan yang telah menolong engkau, Tuhan juga yang akan menguatkan engkau untuk terus berdiri sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena itu maka saya hancurkan setiap kuasa rencana rancangan jahat iblis atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saya menyerahkan engkau dalam tangan Tuhan. Terimalah apa yang Tuhan berikan kepadamu, apa yang Tuhan percayakan kepadamu dengan rasa hormat dan mengasihi Tuhan. Karena itu maka saya mentabiskan engkau sebagai pelayan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pak Wayan, engkau adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun pelayanan yang Tuhan tetapkan bagimu, telah engkau kerjakan dan akan terus engkau kerjakan dengan rasa hormat dan mengasihi Tuhan. Karena di tempat ini saya sebagai hamba Tuhan, maka saya mentabiskan engkau. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adek Andreas, tanggung jawabmu bukanlah perkara mudah. Namun janganlah takut, sebab Tuhan beserta dengan engkau. Karena maka saya menyerahkan engkau ke dalam tanganmu, ke dalam tangan Tuhan. Semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu terima dengan sukacita dan sebagai satu kehormatan dari Tuhan untukmu. Karena itu saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya menyerahkan engkau Panyoman Gideon ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang ajaib kiranya memampukan engkau untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan ini yang telah Tuhan tetapkan bagimu. Karena apapun rencana-rencana jahat iblis atas hidupmu, saya batalkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan ada padamu, dan sebab itu saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Dewi Paranta, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidupmu. Ingatlah bagaimana Tuhan menyertai dan menopang hidupmu, dan bagaimana Tuhan berkarya atas hidupmu. Karena itu ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepadamu hari ini, maka terimalah itu dengan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, dan juga karena engkau mengasihi Tuhan. Sebab itu saya mentabiskan engkau sekarang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya menyerahkan engkau Pak Agus Malu ke dalam tangan Tuhan. Segala tanggung jawab yang besar Tuhan percayakan kepadamu. Ini bukan perkara yang kecil, tetapi perkara yang besar. Namun perkara yang besar jika engkau bawa ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan engkau. Karena saya menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu, maka terimalah itu dengan sukacita dan dengan rasa mengasihi Tuhan. Karena itu saya mentabiskan engkau pada pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Thomas, haleluya. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu adalah merupakan satu kehormatan dari Tuhan bagimu. Karena biarlah engkau mengerjakannya karena engkau mengasihi Tuhan dan penuh rasa tanggung jawab. Engkau ditetapkan di tempat ini untuk menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, maka terima itu dengan sukacita dan dengan rasa tanggung jawab, dan karena engkau mengasihi Tuhan. Sebab itu maka pada pagi ini terimalah berkat-berkat Tuhan, dan saya mentabiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sebagai gembala sidang sebelumnya mengucapkan terima kasih atas semua kesediaan saudara untuk boleh menerima pelayanan ini. Dengar dengan baik apa yang Tuhan tetapkan bagimu, maka terima itu bukan dari saya, tetapi itu dari Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan saudara, Tuhan yang memilih saudara, maka lakukan itu
dengan rasa tanggung jawab, dengan lakukan itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan kembali ke tempat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pagi hari ini berikan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kedua yang dimasukkan ke dalam amplop. Ada dari Bapak, Ibu, Saudara yang belum menerima amplop, boleh lambaikan tangan. Baik, kalau sudah semua menerima amplop, mari sama-sama kita angkat persembahan kita. Nanti dengan hormat Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pertengahan ini Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan sudah menguatkan iman kami. Jadikan kami pelayan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kami. Biar Tuhan kuduskan dan sucikan. Boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk maju ke depan bagi Bapak Ibu Saudara. Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersedia hadir dan berhadirat di tengah-tengah kami dan telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih juga Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih juga Tuhan sudah berkenan mentabiskan setiap anak-anak-Mu yang Tuhan pilih untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan tentukan bagi mereka. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan mereka, menuntun mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kerendahan hati, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan mereka, Tuhan topang mereka untuk melaksanakan tugas dan pelayanan ini, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa dan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini Bapa. Engkau mengenal mereka. Apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, kalau mereka sedang duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, Tuhan memberikan kepada mereka hikmat marifat dari Tuhan, sehingga mereka mampu menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu Tuhan, supaya di dalam kehidupan mereka, mereka boleh melihat ada Tuhan beserta dengan mereka, ada Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Kami berdoa buat ibadah nanti sore Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan juga hadir. Haleluya, berhadirat dalam ibadah kami nanti sore, sehingga setiap jemaat-Mu yang hadir boleh merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, ini hidup kami serahkan kepadamu. Jika sebentar kami mau pulang, pulanglah bersama dengan kami. Pimpin tuntun kami dalam perjalanan, tibakan di rumah kami dalam damai sejalan dari Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan memimpin hidup kami selanjutnya. Dan minggu depan kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Sebab itu sekarang Bapa, kedangkan tangan-Mu, curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, angkat hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Karena pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan-Mu. Tuhan memberkati roh, jiwa dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang benang pekerjaanmu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.